Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai RPS 14, di mana RPS 14 membahas mengenai mengevaluasi dan menganalisis kasus-kasus pembangunan ekonomi regional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Putri Jula Marta Dianti dengan NIM akhir 002, rekan saya Igede Mahayana dengan NIM akhir 018, Niwayan Siti Sundari dengan NIM akhir 026, Niputu Dian Rahayuningsi dengan NIM akhir 035. Langsung saja, submateri yang pertama akan dibahas langsung oleh saya sendiri mengenai studi kasus tentang perencanaan pembangunan daerah Jawa Barat dalam menghadapi bonus demografi. Jawa Barat diproyeksikan akan mengalami bonus demografi selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2030. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan suatu negara yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif, yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Dikatakan sebagai bonus karena kondisi kependudukan ini dapat menjadi peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada sebagai subjek pembangunan. Dapat kita lihat pada tabel di slide. Jadi, jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang mencapai 55 juta penduduk di tahun 2030. Pertambahan tersebut diikuti dengan tingginya presentasi penduduk usia produktif, di mana usia produktif itu dari usia 15 sampai 64 tahun, yang diproyeksikan mencapai 68,4% dari keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2030. Keadaan ini menyebabkan rasio ketergantungan menjadi menurun mencapai 46,2% pada tahun 2030. Artinya, beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif berkurang, sehingga penduduk usia produktif dapat mengalokasikan penghasilannya pada perbaikan kualitas kehidupan melalui investasi dan pendidikan, serta dapat meningkatkan tabungan. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi datang dengan dua kemungkinan, yaitu sebagai peluang atau sebagai ancaman. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi dapat membantu suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Lalu sebaliknya, kegagalan dalam mempersiapkan bonus demografi pada akhirnya justru dapat menjadikan bonus demografi sebagai bencana demografi. Bonus demografi dapat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui 3 mekanisme, yaitu persediaan pasokan tenaga kerja, tabungan, dan modal manusia. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk dapat merengkuh manfaat bonus demografi ini, yaitu dengan membuat kebijakan yang dapat mendukung tercapainya manfaat bonus demografi. Adapun beberapa kebijakan tersebut yaitu dengan kebijakan di bidang-bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta bidang ekonomi termasuk di dalamnya menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2018 sampai 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih. Adapun prioritas pembangunan Jawa Barat pada tahun 2018 sampai 2023 yaitu yang pertama adalah akses pendidikan untuk semua, yang kedua desentralisasi pelayanan kesehatan, yang ketiga pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, yang keempat pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, yang kelima pendidikan agama dan tempat ibadah juara, yang keenam infrastruktur konektivitas wilayah, yang ketujuh gerakan membangun desa atau gerbang desa, yang kedelapan subsidi gratis golongan ekonomi lemah, dan yang terakhir inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. RPJMD Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 sampai 2025 yang bertema mencapai kemandirian. Mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan tahun 2018 sampai 2023 disajikan pada gambar di slide, di mana tema pada 2019 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, tema 2020 yaitu pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, tema 2021 yaitu peningkatan daya saing daerah, tema 2022 yaitu pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian, dan tema 2023 yaitu mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat.
Selanjutnya, tema pembangunan 5 tahunan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan penunjang bonus demografi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023, terdapat beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan untuk dapat mendukung terengkuhnya manfaat bonus demografi, yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan. Dalam RPJMD Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023, bidang pendidikan menjadi salah satu program pembangunan daerah yang bersifat strategis, sehingga pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 di bidang pendidikan ialah program akses pendidikan untuk semua yang telah diterjemahkan dalam Jabar Juara sebagai berikut. Yang pertama adalah Sekolah Jabar Juara, merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus. Tujuan ini antara lain perluasan sekolah induk untuk memperkuat sekolah terbuka, penguatan kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan industri, pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, pemanfaatan teknologi yang mendukung terhadap sistem pembelajaran yang aktif dan efisien, dan terakhir adalah pengembangan sistem asesmen yang memungkinkan rekognisi terhadap pengalaman belajar yang berbeda pada peserta didik. Lalu yang kedua, Jabar Masagi, yaitu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menumbuhkan manusia yang harmoni dengan diri, alam, dan seluruh makhluk hidup. Lalu yang ketiga, Sekolah Tanpa Gawai, merupakan salah satu inovasi pemerintah untuk melindungi anak dan remaja dari pengaruh informasi yang tidak layak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pedoman agar anak-anak mampu mengendalikan pemakaian gawai di sekolah. Yang keempat, ada Sekolah Terpadu, yaitu program pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat seluas-luasnya pada fasilitas pendidikan, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi geografis. Sekolah terpadu yaitu 2 atau 3 sekolah dengan jenjang pendidikan berbeda dalam satu lokasi yang diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah di daerah-daerah yang rawan terhadap putus sekolah dan akses yang jauh untuk melanjutkan sekolahnya. Lalu yang kelima, program Guru Juara, merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat, mewujudkan guru yang berkualitas dengan kompetensi yang tersertifikasi serta berdaya saing dan mampu menghasilkan siswa yang unggul. Lalu yang keenam, SMK Juara yang difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi SMK di Jawa Barat, sertifikasi nasional bagi SMK mulai dari pendidikan hingga lulusan melalui kerjasama dengan lembaga akademik, baik di dalam maupun luar negeri, dan menciptakan SMK yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lokal. Lalu yang ketujuh, Perguruan Tinggi Juara dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai Center of Excellence dan Innovation melalui kerjasama akademis, bisnis atau industri, pemerintah, masyarakat, serta media. Lalu yang kedelapan, Perempuan Juara Sekolah, Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, yang merupakan sekolah untuk perempuan khususnya di pedesaan. Yang kesembilan, ada Olahraga Juara, yang meliputi pembangunan atau revitalisasi pusat olahraga untuk menjadikan pusat olahraga yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Barat. Lalu yang ke-10, Milenial Juara, yang berupaya untuk mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif untuk menjawab berbagai tantangan serta persaingan global. Dengan upaya-upaya yang saya sudah jelaskan tadi, diharapkan terjadi peningkatan dalam aksesibilitas dan mutu pendidikan di Jawa Barat. Untuk rata-rata lama sekolah ditargetkan meningkatkan menjadi 11,68 pada tahun 2023. Dari kondisi awalnya yang 8,14 tahun pada 2017, sementara itu angka berapa lama sekolah ditargetkan meningkat dari 12,43 tahun pada tahun 2017 menjadi 13,42 tahun pada tahun 2023. Rata-rata lama sekolah Jawa Barat pada RPJMD Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 ditargetkan mencapai 11,68 tahun pada tahun 2023. Artinya pada tahun 2023, rata-rata penduduk Jawa Barat mengenyam pendidikan sampai pada kelas 11 atau berhenti sebelum kelas 12. Hal ini cukup memprihatinkan karena meskipun target rata-rata lama sekolah tersebut tercapai, tetapi tetap saja rata-rata penduduk Jawa Barat masih belum bisa menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas atau hanya sampai lulusan SMP saja. Lalu yang kedua ada bidang kesehatan. Sumber daya manusia yang berkualitas juga diperhitungkan dari kualitas kesehatannya. Untuk memanfaatkan bonus demografi,
Terdapat beberapa kebijakan di bidang kesehatan yang harus diprioritaskan, yaitu kesehatan bayi, kesehatan wanita, kesehatan anak, dan jaminan pekerja. Program unggulan 2018-2023 dalam bidang kesehatan, yaitu desentralisasi pelayanan kesehatan, yang meliputi yang pertama ada layak rawat. Merupakan program di mana para dokter dan tenaga medis melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat tanpa dipungut biaya. Yang kedua ada puskesmas juara, yaitu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit, yaitu upaya pemerintah untuk melakukan revitalisasi terhadap rumah sakit yang kurang layak dan meningkatkan kualitas rumah sakit. Yang keempat, ada mobil kekasih, yaitu program untuk menjaga kesehatan kejiwaan penduduk Jawa Barat. Mobil kekasih ini merupakan pelayanan konseling yang dilakukan di dalam mobil sebagai media konsultasi permasalahan psikologis yang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Yang kelima, ada jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional. Lalu yang keenam, ada kesehatan pesantren, yaitu upaya kesehatan berbasis masyarakat, di mana pesantren yang ada di Jawa Barat didorong agar memiliki kesiapan, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri. Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga memperhatikan kesehatan wanita sebagai calon ibu, serta kesehatan ibu dan anak yang diwujudkan dalam program OMABA atau Ojek Makanan Bayi. Program ini merupakan suatu layanan antar makanan bergizi yang diberikan kepada ibu hamil, bayi, dan balita. Selain itu, melalui program OMABA ini, pemerintah turut memperhatikan kesehatan wanita remaja yang merupakan calon ibu dengan memberikan tablet penambah darah bagi para remaja putri. Target yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan harapan hidup dari kondisi awal 72,47 tahun pada 2017 menjadi 73,04 tahun di tahun 2023. Artinya, bayi yang lahir di tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup sampai usianya 734. Sekian materi dari saya, selanjutnya dia akan dilanjutkan oleh Siti Sundari. Saya di kelompok, perkenalkan nama saya Sundari dengan NIM 026. Di sini saya lanjutkan materi, yaitu di kebijakan di bidang ekonomi. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja untuk bisa menyerap pasar tenaga kerja yang tersedia. Berkenaan dengan hal ini, meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat menjadi salah satu misi Gubernur Jawa Barat yang terpilih. Dalam bidang ekonomi ini, pemerintah Jawa Barat melalui RPJMD tahun 2018-2023 menyiapkan program unggulan yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang mana program ini termasuk dalam program prioritas pembangunan. Selanjutnya, adapun program-program yang termasuk yang pertama, program unggulan ekonomi umat berbasis inovasi. Program ini ditujukan untuk pemberdayaan UMKM yang didukung oleh urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal. Yang diharapkan dalam program ini adalah dapat berdampak pada peningkatan kualitas perekonomian pada urusan pangan, pertanian, kehutanan, dan kelautan perikanan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat Jawa Barat pada sektor-sektor tersebut. Program yang kedua ialah program unggulan pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Hal ini diwujudkan dalam perbaikan infrastruktur di tempat-tempat pariwisata, membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang baru, serta melalui pengembangan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah program pesantren juara. Dalam program ini, pesantren kini bukan hanya sebagai tempat pendidikan agama, tetapi berperan juga dalam meningkatkan perekonomian umatnya dengan adanya program One Potren One Product atau disingkat dengan singkatan OPOP, yang artinya pesantren memiliki satu produk usaha untuk menunjang kemandirian perekonomian pesantren, sekaligus sebagai sarana bagi santri untuk belajar berwirausaha. Program yang terakhir adalah program unggulan gerakan membangun desa atau gerbang desa. Pada program ini bertujuan agar desa dapat memaksimalkan perannya, terutama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menjadi desa yang mandiri, serta diterjemahkan dalam beberapa program turunan, yakni satu desa satu BUMDes. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang
terakhir yaitu urgensi serta implikasi dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah di Jawa Barat dalam menghadapi bonus demografi. Bonus demografi berasal dari studi tentang pertumbuhan dan perubahan struktur kependudukan. Perubahan struktur kependudukan ini oleh para ekonom dianggap memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang saat ini disebut dengan bonus demografi, dengan syarat tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas serta sedianya pasar kerja yang memadai. Jika bonus demografi ini mampu dipersiapkan, maka akan mendatangkan manfaat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM sebagai modal pembangunan. Dalam hal ini tentunya terdapat beberapa implikasi kebijakan yang tentunya harus membutuhkan peran dan perhatian dari pemerintah agar manfaat bonus demografi ini dapat dicapai. Dari studi kasus yang di atas, kami dari kelompok mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jawa Barat dalam menghadapi bonus demografi sudah sangat baik, hanya perlu dilaksanakan secara seksama. Jawa Barat merupakan provinsi yang jumlah penduduknya yang terbanyak di Indonesia. Artinya, percepatan pembangunan Jawa Barat mampu memanfaatkan sumber demografi dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi nasional secara signifikan. Cara pemerintah Jawa Barat dalam merencanakan pembangunan daerah Jawa Barat adalah dengan memberikan perhatian terhadap beberapa lingkungan kebijakan yang dapat mendukung tercapainya bonus demografi. Adapun kebijakan tersebut itu kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Baik, selanjutnya saya menjelaskan materi yang kedua, yaitu studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus tentang indikasi sektor unggulan pada perekonomian Kota Banjarmasin dalam analisis input-output oleh Muhammad Evan Ghani dan Muhammad Henry Imansyah. Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia. Berdasarkan data BPS, alur ekonomi dunia membawa dampak yang menyebar ke berbagai sudut wilayah di dunia. Hal ini karena sebagai integrasi kegiatan ekonomi antar negara sebagai efek dari semakin terbukanya kegiatan ekonomi negara di dunia. Perekonomian di Banjarmasin menjadi salah satu bagian dari sebuah integral perekonomian nasional, juga tidak lepas dari pergerakan ekonomi global. Kategori lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan unggulan di Kota Banjarmasin. Namun, di samping pemerintah harus mengembangkan beberapa sektor potensi daerah tersebut mereka dengan baik, masalah lain muncul, yaitu masalah tentang dana. Apakah dana tersebut cukup untuk membiayai sektor-sektor di daerah Banjarmasin? Dana APBD yang terbatas, bahkan terkadang menurun, lebih lagi tidak tercapai target alokasinya, mengakibatkan penurunan ekonomi dan lambatnya pembangunan di Kota Banjarmasin. Hal tersebut dapat menjadi masalah dan tantangan perekonomian di Kota Banjarmasin dalam pengalokasian dana terbatas. Tabel IU menggambarkan informasi tentang kegiatan transaksi baik barang maupun jasa serta keikatan antara sektor di suatu kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu rentang waktu tertentu. Model IU dikembangkan oleh Wassily Leontief sekitar tahun 1930. Metode ini menggambarkan struktur ekonomi oleh suatu sektor industri yang juga termasuk cara untuk memproyeksikan perubahan struktur ekonomi. Model IU ini berlandaskan pada model keseimbangan umum atau general equilibrium. Sederhananya, model IU ini menggambarkan tentang transaksi barang atau jasa dalam keterkaitan antara satuan kegiatan ekonomi dalam periode waktu tertentu. Ruang lingkup pada studi kasus ini hanya mengetahui tentang sektor-sektor unggulan di wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Data yang digunakan adalah data tabel input-output Kalimantan Selatan pada tahun 2010, PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan dan jumlah tenaga kerja di Kota Banjarmasin tahun 2018. Teknik yang digunakan adalah model input output no survei dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis
location equation atau LQ, keterikatan atau linkage, dan penggandaan atau multiplier, dan elastisitas input-output. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari perhitungan dari metode input non-survei dan teknik analisis location equation atau LQ, keterikatan atau linkage, dan penggandaan atau multiplier, dan elastisitas input-output. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis keterikatan dalam atau linkage. Bisa lihat dalam tabel di slide adalah tabel keterikatan output sektor-sektor perekonomian di Kota Banjarmasin. Keterikatan ke depan dalam koefisien keterikatan langsung ke depan pada sektor 9 aktivitas ekonomi di Banjarmasin tersebar mulai tertinggi sebesar 0,62 oleh sektor pengadaan listrik dan gas dan air. Berdasarkan tabel tersebut, 5 sektor memiliki koefisien terbesar dibandingkan lainnya. Yang pertama, pengadaan listrik, gas dan air. Yang kedua, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang tiga, transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Yang keempat, lembaga keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir, industri pengolahan. Dalam hal terikatan total ke depan dari ke-9 sektor tersebut, aktivitas ekonomi Banjarmasin tersebar melalui yang tertinggi adalah 2,4 oleh sektor pengadaan listrik, gas, dan air. Selanjutnya yaitu tabel yang kedua adalah tabel koefisien dan kepekaan penyebaran sektor-sektor di perekonomian di Banjarmasin tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut, 3 sektor yang memiliki koefisien besar dibandingkan koefisien lainnya, yaitu pertama konstruksi, yang kedua pengolahan, yang ketiga perdagangan. Dalam petarikatan total ke belakang dari sektor 9 sektor aktivitas ekonomi di Banjarmasin tersebar mulai yang tertinggi adalah 4,09 oleh sektor kemasyarakatan sampai dengan sektor yang terendah yaitu 1 oleh sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan tabel tersebut, 3 sektor yang memiliki koefisien terbesar dibandingkan yang lainnya adalah jasa kemasyarakatan, yang kedua konstruksi, yang ketiga perdagangan besar dan eceran, rumah makan, dan hotel. Kepekaan penyebaran atau sensitive division berdasarkan dua tabel di atas dinilai kepekaan penyebaran sektor ekonomi Banjarmasin berdasarkan kisaran 1,2,9 adalah dari sektor pengadaan listrik dan gas dan air sebagai sektor tertinggi, yang nilai koefisiennya penyebaran kepekaan penyebaran masing-masing telah dihasilkan dengan melalui rata-rata tertimbang. Dengan demikian, kedua nilai tersebut adalah setara untuk dijumlahkan meskipun dalam vektor berbeda dalam tabel transaksi input-output. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Niputu Diana Yuningsi dengan NIM akhir 035. Di sini akan membawakan materi selanjutnya, yaitu hasil analisis pengganda multiplier yang dimasukkan dalam tabel. Seperti yang terlihat pada tabel, di sini terdapat tabel multiplier output, pendapatan, dan employment sektor-sektor perekonomian di Kota Banjarmasin pada tahun 2018. Di mana di sini pengganda output besaran angka, pengganda output tipe 1 dari ke-9 sektor aktivitas ekonomi di Banjarmasin tersebar mulai dari yang tertinggi sebesar 1,55 oleh sektor konstruksi. Berdasarkan tabel di atas, 3 sektor yang memiliki koefisien terbesar dibandingkan yang lainnya adalah yang pertama konstruksi, yang kedua industri pengolahan, dan yang ketiga perdagangan, rumah makan, dan hotel. Di sisi lain, besaran angka pengganda output tipe 2 dari ke-9 sektor aktivitas ekonomi di Banjarmasin tersebar mulai dari yang tertinggi sebesar 4,09 oleh sektor jasa kemasyarakatan. Berdasarkan tabel di atas, 3 sektor yang memiliki koefisien terbesar dibandingkan yang lainnya adalah yang pertama itu jasa kemasyarakatan, lalu yang kedua konstruksi, dan yang ketiga perdagangan. Pengganda pendapatan besaran angka pengganda pendapatan tipe 1 dari ke-9 sektor aktivitas ekonomi di Banjarmasin tersebar mulai dari yang tertinggi yaitu 1,64 oleh pengadaan listrik, gas, dan air. Pada tabel 3 pada tabel di atas, 3 sektor yang memiliki koefisien terbesar dibandingkan yang lainnya adalah yang pertama itu pengadaan listrik, gas, dan air, yang kedua ada konstruksi, dan yang ketiga transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
Tidak berbeda dengan tipe 1, dalam hal besaran angka pengganda pendapatan tipe 2 urutan ranking semua sektor hampir sama. Besaran angka pengganda air ini tersebar mulai dari yang tertinggi yaitu sebesar 2,86 oleh sektor pengadaan listrik, gas, dan air. Dan berdasarkan tabel, 3 sektor yang memiliki coefisien terbesar dibandingkan yang lainnya yaitu yang pertama ada pengadaan listrik, gas, dan air, yang kedua konstruksi, dan yang ketiga transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Komunikasi pengadaan tenaga kerja sektor yang memiliki angka pengganda tenaga kerja tipe 1 terbesar adalah konstruksi, yaitu sebesar 2,37. Ini berarti jika terjadi pertambahan output di sektor konstruksi ke dalam permintaan akhir dengan jumlah sebesar 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan lapangan kerja sebanyak 2-3 orang yang terjadi dalam keterkaitannya. Total yang meliputi seluruh sektor diakibatkan hubungan transaksi antar sektor berbeda dengan tipe 1. Dalam hal besaran angka pengganda tenaga kerja tipe 2 urutan ranking tertinggi sebesar 5,77 pada sektor lembaga keuangan, real estate, dan jasa perusahaan pernomalan. Sebagaimana yang diterapkan dalam analisis dampak penyebaran. Lalu pada tabel selanjutnya yaitu nilai hasil penormalan angka multiplier sektor-sektor perekonomian di Kota Banjarmasin pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu penentuan sektor keunggulan dalam perekonomian, di mana pada tabel di atas sektor keunggulan berdasarkan rata tingkat dari semua teknik analisis yang digunakan telah ditunjukkan berbagai susunan peringkat sektor perekonomian yang memiliki sedikit perbedaan antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, secara teknis penulis menghitung rata-rata peringkat yang dimiliki setiap sektor dengan menghasilkan susunan seperti pada tabel di atas. Dari hasil analisis sektor unggulan perekonomian Banjarmasin berdasarkan tabel input-output dengan data tahun 2018 di atas, maka dapat diketahui 3 sektor unggulan perekonomian yaitu berbeda dengan tipe 1. Dalam hal ini, besaran angka pengganda tenaga kerja tipe 2 urutan ranking tertinggi sebesar 5,77 pada sektor lembaga keuangan, real estate, dan juga perusahaan. Ranking terendah yaitu sebesar 0,0 pada sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat memberikan petunjuk agar ketiga sektor tersebut menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan karena setiap sektor tersebut secara simultan mempunyai keterkaitan pengganda dan respon yang tinggi terhadap perubahan permintaan akhir. Dari penelitian studi kasus ini dapat kita analisis bahwa berdasarkan struktur distribusi input maupun output dalam perekonomian Kota Banjarmasin jelas terlihat masih didominasi oleh sektor sekunder yaitu jasa kemasyarakatan, lembaga keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, dan juga industri pengolahan. Hal ini terimplikasi pada pentingnya peran ketiga jasa sektor ini dalam menciptakan nilai tambah produksi dan pertumbuhan yang ditandai dengan tingginya nilai elastisitas input-output. Berdasarkan penciptaan input antara dan output antara, jasa kemasyarakatan, lembaga keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki peran yang paling dominan. Selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi dampak pelaksanaan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003, di mana pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sangat terbuka lebar dan untuk terus ditingkatkan dengan diberikannya otonomi daerah yang luas pada daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk merumuskan dan memenuhi tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan bersama dengan tetap menjaga makna keberadaannya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Aspek substansi dari pembangunan daerah akan mensyaratkan pengaitan perencanaan dengan potensi yang dimiliki daerah, yakni kegiatan pembangunan daerah perlu dikaitkan dengan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun teknologi. Pertimbangan tersebut terhadap potensi daerah ini juga mengungkapkan perlunya kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan aspek kesinambungan dan pembangunan daerah.
Apabila ini tidak dilakukan dengan tepat, maka pembangunan daerah akan berhadapan dengan masalah yang ketidakefisienan program pembangunan daerah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Gede Malena dengan nama Hirno 18 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai hasil analisis dari studi kasus dampak pelaksanaan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003. Jadi dalam analisis ini tidak akan digunakan indikator kesejahteraan sosial yang bersifat khusus atau menurut pendapat ahli atau lembaga tertentu, namun lebih ditekankan pada indikator yang bersifat umum dan faktual. Artinya berbagai indikator tersebut akan lebih dikaitkan dengan fenomena, kondisi, dan data kesejahteraan sosial yang terekam secara rutin dan diduplikasikan secara resmi. Baik, yang pertama mengenai produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Purbalingga menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993. Baik, ini merupakan datanya berupa tabel. Jadi perkembangan nilai PDRB, kemajuan perekonomian di makro di suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan kinerja pendapatan regionalnya, yaitu dapat dilihat dari perkembangan atau nilai dari produk domestik regional bruto atau PDRB di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhannya selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 2,98% dan meningkat menjadi 3,14% pada tahun 2002. Dan pada tahun 2003, perekonomian di Kabupaten Purbalingga semakin menunjukkan perbaikan, yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 3,62%. Perkembangan kontribusi sektoral di Kabupaten Purbalingga sendiri, bahkan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kontribusi dari setiap sektor atau lapangan usaha terhadap total PDRB. Dari data yang ada diketahui bahwa sektor atau lapangan usaha yang dominan dan memberikan pengaruh terbesar terhadap total PDRB di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 adalah pada sektor pertanian. Nah, sektor pertanian sendiri menyumbangkan sekitar 30,72% terhadap total PDRB, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 22,94%. Lalu sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu menyumbang sebesar 17,86% dan sektor industri pengolahan sebesar 11,71%. Dominasi sektor-sektor tersebut cenderung tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan dan sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai basis perekonomian di Kabupaten Purbalingga itu sendiri. Sektor-sektor tersebut menjadi andalan untuk dikembangkan terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis yang mempunyai peluang ekspor ke daerah lain, yang menciptakan efek pengganda atau multiplier efek terhadap produksi dan pendapatan masyarakat. Jadi selanjutnya merupakan tabel dari rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Purbalingga. Pendapatan per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Yaitu pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Purbalingga sendiri di saat recovery setelah krisis moneter tahun 1998 ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993, di mana tahun tersebut dijadikan tahun dasar, pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp652 meningkat, yang mana hal ini meningkat menjadi 2.257.858 rupiah pada tahun 2003, yang berarti hampir menjadi 3 kali lipat selama kurun waktu 9 tahun. Selanjutnya merupakan tabel koefisien LQ Kabupaten Purbalingga pada tahun 2001 dan tahun 2002.
Untuk melihat sektor-sektor unggulan maupun yang dapat dikembangkan pada satu daerah, perlu diadakan pilihan untuk diberi tindak lanjut. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan ini mengingat akan efisiensi dan efektivitas dari kelangkaan dana, terlebih lagi karena imbas krisis ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis LQ atau location quotient. Dengan diperolehnya indeks LQ ini dapat diketahui sektor-sektor basis yang sangat penting untuk memacu pembangunan wilayah yang bersangkutan. Sektor basis ditunjukkan oleh nilai indeks LQ yang lebih besar dari 1 atau LQ lebih besar dari 1 yang menandakan daerah tersebut mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan tertentu. Nilai indeks LQ sama dengan 1 memperlihatkan daerah yang bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu atau seimbang, dan apabila nilai indeks tersebut kurang dari 1 berarti menunjukkan daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan impor dari daerah lain. Nah, hasil perolehan data LQ atau indeks LQ dari Kabupaten Purbalingga sendiri yang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor perekonomian yang berangka indeks LQ lebih dari 1 dalam perkembangan setiap tahunnya tidak terjadi perubahan yang mencolok, di mana untuk tahun 2002 yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa, sedangkan untuk kondisi tahun 2003 belum dapat diketahui karena data tersebut belum tersedia atau tidak disediakan saat ini. Namun dapat diduga kondisinya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan bisa diajukan nanti pada kelas nanti.